Ambon. Emang nggak bisa Bapak datang lagi besok? Iya. Ya terus sekarang kan saya udah bilang, Bapak fotoin saya. Bapak bilang ke perusahaan Bapak, ini saya udah ketemu sama istrinya. Lah saya istrinya. Saya udah bilang nggak ada. Jangan dibilang, Bu. Ya Bapak nggak tahu aturannya. Udah saya bilang nggak ada orang di sini. Jangan seenak ya Bapak kayak begitu. Jangan mentang-mentang sama perempuan berani ya. Apa yang nggak ada aturan, Bu? Ada aturan nggak ada aturan. Ya sekarang Bapak nyuruh saya bayar. Saya nggak punya duit buat bayar, mau diapain? Sekarang kalau nggak ada duit mau dibayar pakai apa? Bayar, Jangan sampai gue siram pakai air panas loh. bayar, Bu. Silakan. Makanya itu bayar, jangan tolong. Iya sekarang kalau ada duit mau dibayar pakai apa? Hah? Ini debt collector dari Kredivo. Datang dari jam 7 pagi mengganggu kenyamanan. Nah, gimana dengan cuplikan-cuplikan tadi yang di awal itu saya rangkum dari beberapa media yang menyiarkan langsung dari Snack Video tentang beberapa cara penagihan yang rasa saya sudah tidak masuk di akal gitu loh ya. Terkadang mereka lebih mendahulukan yang namanya kekerasan. Oke. Ketika semua aturan dari penagihan itu dilanggar oleh para penagih hutang, ya kan? Atau para dari eksternal atau dari para pihak-pihak yang menjalin kerjasama baik itu dengan pinjol, baik itu dengan leasing maupun dengan bank, kemana kita harus mengadu gitu loh. Mengadu ke OJK, oke. Ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai kiblat utama dari semua perbankan yang ada di Indonesia. Tapi pengaduan masyarakat seakan-akan tidak tertangani gitu loh. Berapa banyak aturan OJK yang tidak ditaati sama sekali oleh pelaku usaha jasa keuangan. Apa tindakan yang dilakukan OJK? Tidak ada. Ya kan? OJK membentuk, contoh dari segi pinjol ya, segi pinjol. OJK membentuk wajib menagih 90 hari. Di mana letak aturan itu sekarang? Setelah 90 hari tetap aja pinjolnya yang melakukan penagihan, mereka tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya kan? Tetap dilakukan oleh pihak-pihak internal. Ya kan? OJK meminta mereka kerjasama dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan lawyer untuk menjatuhkan keuangan prestasi. Tapi hal itu tidak terjadi. Terus aja mereka semau mereka melakukan tindakan demi tindakan suka-suka hati mereka. Mereka seakan-akan tidak terkontrol sama sekali gitu loh. Ya, makanya saya bilang ini itu, kemana kita harus mengadu? Ruangan-ruangan pengaduan yang diciptakan OJK itu hanyalah sebagai formalitas saja. Ya, sebagai peliputan dari media diarahkan ke publik supaya seakan-akan OJK juga ikut serta nih. OJK juga peduli dalam urusan ini gitu loh. OJK juga serius dalam hal ini gitu loh. Ya cuman itu aja gitu loh. Terlepas dari hal itu, OJK juga persetan dengan hal itu. Mau seperti apapun tindakan dari debt collector. Habis itu keluar dari peraturan dari Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Bahwasanya pihak ketiga dari sebuah lembaga pembiayaan keuangan itu tidak bisa semena-mena melakukan penarikan kendaraan secara paksa kalau tidak diakui oleh si debitur benar terjadinya wan prestasi atau si debiturnya menyerahkan unit yang menjadi jaminan fidusia itu secara sukarela. Tapi di mana letak hal itu? Ya kan? Masyarakat ya tetap aja menderita. Tetap aja seperti biasa, mereka telat 1 bulan, telat 2 bulan. Kendaraan mereka selalu diincar. Bahkan bukan diincarnya di tempat domisili konsumennya, bahkan sampai di jalan. Ya kan? Keluar sampai dari pihak kepolisian menyampaikan kalau ada debt collector yang sengaja menarik kendaraan di jalan, itu sama aja perampasan. Ya kan? Laporkan segera. Oke. Dalam mindset masyarakat, melapor ke polisi itu ribet. Ya kan? Mereka sudah bingung gitu loh. Akhirnya apa? Terjadi tindakan-tindakan pidana. Ini mereka harus mengadu kemana sebenarnya gitu loh. Ini persoalan-persoalan dari
perbankan yang terjadi di Indonesia itu cukup banyak, cukup luar biasa, dengan sengaja teriak-teriak, dengan sengaja nada kekerasan, dengan sengaja ke premanismean keluar gitu loh. Itu kan nggak baik sebenarnya, tapi ya kita apa boleh buat gitu loh. Apakah aturan ini dibikin hanya untuk dilanggar oleh pihak-pihak itu atau gimana sebenarnya gitu loh. Saya tidak melihat kerja nyata dari OJK untuk mengatasi permasalahan penagihan hutang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya saya selalu pertanyakan, di mana keberadaan OJK? Kemana kami harus mengadu ketika situasi konflik itu, ketika situasi kelam itu menghantam kita juga? Kan ada. OJK berulang kali, sudah kali yang keduanya, setahu saya diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri. Tapi permasalahan soal penagih hutang di lapangan, kenapa tidak pernah teratasi? Di mana letak penyidik OJK? Di mana penjara yang telah ditentukan oleh OJK? Siapa hakim yang menyidang dari perkara-perkara perbankan yang disidik oleh OJK gitu loh? Dan perkara mana yang telah diselesaikan oleh OJK? Setahu saya, sampai detik ini masih saja masyarakat bermasalah dengan yang namanya penagih hutang. Ya kan? Tidak ada citra baik kalau masyarakat sudah berhadapan langsung dengan yang namanya penagih hutang. Selalu saja bermasalah. Ya kan? Ini bukan ulah oknum lagi, tapi sudah sebagian besar gitu loh. Sudah sebagian besar. Bukan oknum hanya segelintiran orang, tidak, tapi sudah sebagian besar. Bagiannya memang dibagi, tapi bagian itu sudah besar gitu loh. Hampir semua orang bermasalah. Kalau sudah berhutang telat bayar, pasti bermasalahnya dengan penagih. Ya kan? Kalau nggak penarikan di jalan, intimidasi, ancaman, preman disewa, dan segala macam gitu loh. Kemana mereka harus mengadu dengan hal-hal yang seperti itu baru beberapa aturan. Habis itu untuk pinjol. Untuk pinjol ya, saya lebih sering membahas soal pinjol ya. Jadi saya nggak peduli dengan perkara masalah leasing ataupun apa ya, terserah lah gitu ya kan. Tapi saya lebih peduli masalah pinjol. Habis itu OJK membentuk satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Di mana aturan itu sekarang? Kenyataan di lapangan, satu nasabah bisa meminjam lebih dari ketentuan yang ditetapkan gitu loh. Ini salah siapa? Salah nasabah, kurang membaca. Nasabah apa? Dia mencoba. Dia sudah cair 3 aplikasi. Oke deh, saya coba lagi lah. Satu lagi, saya coba lagi lah, satu lagi. Akhirnya masih cair. Harusnya ini kesadaran penuh dari pelaku usaha jasa keuangan untuk melihat track record dari calon nasabah mereka sebelum dana dicairkan. Kan bukan begitu? Iya nggak sih? Jadi masih banyak di lapangan satu orang itu meminjam lebih dari 3 aplikasi. Yang salah siapa? Masyarakat. OJK menyalahkan masyarakat. Sengaja minjam, sengaja tidak mau bayar. Kesalahan ada juga dari pelaku usaha jasa keuangan. Sudah tahu mereka meminjam ada di 3 aplikasi, kenapa lagi pinjol itu masih dicairkan? Makanya saya tanyain, di mana letak peraturan satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi? Di mana letak aturan itu? Bagaimana cara OJK untuk meninjau aturan ini supaya aturan ini OJK tahu bahwa aturan itu akan ditaati? Bagaimana cara OJK untuk meninjau hal itu gitu loh? Saya sampai tidak habis pikir bagaimana setiap saat orang selalu bermasalah dengan hal itu gitu loh. Ya, setahu saya sejak kehadiran pinjol itu hampir semua komentar yang masuk itu pandangan mereka terhadap pinjol selalu dengan pandangan negatif. Tidak ada pandangan positif. Tidak ada mereka yang menyampaikan, terima kasih banyak pinjaman online, berkat Anda usaha saya maju. Terima kasih banyak pinjaman online, berkat Anda hidup saya maju. Yang ada, terima kasih banyak pinjaman online, berkat Anda saya dimiskinkan. Dan berkat Anda juga saya berpisah dari rumah tangga saya. Berkat Anda juga saya resign dari pekerjaan saya di PHK dari pekerjaan saya. Itu yang ada gitu loh. Di mana OJK? OJK-nya di mana? Di saat masyarakat, ya oke lah, atas dasar ketidaktahuan mereka gitu loh. Mereka sudah butuh bantuan dari OJK. Bukan butuh hujatan dari OJK, bantuan dari OJK. OJK yang mempunyai hal ini gitu loh. OJK yang mengeluarkan izin pinjol itu. Ya kan? Apa OJK tidak menguji dulu layak atau tidaknya pinjol ini?
Ya, dan habis itu lagi muncul aturan tentang segi penagihan dikeluarkan oleh OJK tentang POJK nomor 22 tahun 2023. Yang mana di sana ada beberapa poin yang dibahas. Salah satunya dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Dengan sengaja mereka datang ke tempat nasabah, teriak-teriak, bertanya sama tetangga kiri kanan, apakah itu tidak bagian dari mempermalukan? Dengan sengaja mereka menelpon ke sebuah perusahaan, apakah itu tidak bagian dari mempermalukan? Kenapa OJK hanya diam? OJK bilangin kami tidak menerima pengaduan tentang hal itu. OJK ngecek ruang pengaduan apa tidak? Ya, ini yang cukup mirisnya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap kalian harus sadar gitu loh, harus sadar sebenarnya gitu loh. Karena keputusan yang terbaik itu cuma ada di tangan Anda semuanya. Kalau Anda hanya mengandalkan OJK dan OJK, seperti yang kita rasakan hari ini gitu loh, tidak akan ada perpanjangan tangan dari OJK untuk mengatasi masalah Anda, kecuali, ya ini ada kecualinya, kecuali Anda mampu memviralkan satu buah kasus itu. Baru Anda akan melihat OJK-nya hadir di hadapan media. Tapi kalau kamu tidak memviralkan hal itu, ya sudah, siap-siap. Yang miskin kamu sendiri, yang menderita kamu sendiri, yang mau mati kamu sendiri. Jadi sadarlah, berhenti dari sekarang gali lubang tutup lubang. Kita dicecar bang, habis-habisan oleh debt collector bang. Kenapa kamu tidak memutus komunikasimu? Kenapa kamu masih membiarkan nomor teleponmu tetap aktif untuk dihubungi? Kita di WA bang, iya kenapa tidak diganti WA-nya? Kenapa tidak dihapus emailnya? Kalau Anda masih membiarkan hal itu terjadi, berarti memang kapasitas pemikiran Anda yang tidak memadai. Anda rela menyiksa diri Anda, padahal Anda sudah tahu dampaknya kalau Anda membiarkan telepon, WhatsApp, dan email itu aktif. Anda akan diarahkan untuk gali lubang tutup lubang. Bahkan Anda akan dikasih hadiah kepanikan yang sangat luar biasa. Kalau Anda masih membiarkannya, berarti ini kesalahan Anda juga. Anda sudah tahu, kita nggak tahu lagi harus mengadu kemana. Ketika semua aturan yang diterbitkan OJK itu dilanggar, kita nggak tahu harus mengadu kemana. Tapi Anda tidak mau memperbaiki diri Anda, berarti ini murni juga kesalahan Anda juga ada. Ya, padahal Anda sudah tahu kan, kekuatan pinjol itu ada di mana? Ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Anda tidak mau memutus kekuatannya, kesalahan real ada di tangan Anda. Ya, Anda sudah tahu, OJK tidak akan mau membantu Anda dalam hal ini. Ya, itu baru dari salah satu poin dari penagihan. Belum lagi menagih secara terus-menerus. Habis itu menagih dengan tekanan fisik dan verbal. Menagih di luar dari si konsumen. Menagih di luar dari domisili konsumen. Banyak lagi sebenarnya aturannya. Tapi semua aturan itu real hari ini dilanggar. Dan kepada siapa kita harus mengadu? Kepada Tuhan dan diri Anda sendiri. Anda harus mengadu gitu loh. Kalau Anda tidak ajak kompromi diri Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, tidak akan ada orang yang akan bisa mengeluarkan Anda dari sini. Hanya diri Anda lah yang mampu, dan berdoalah sama yang kuasa, minta petunjuk supaya mental Anda lebih pulih, pemikiran Anda lebih luas untuk paksa diri Anda keluar dari semua ini. Sisanya ada di tangan Anda. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Dan teman-teman semuanya, sebelum Anda beranjak, Anda boleh tonton juga video yang mana ini tentang penagihan kredit pintar dan Aku Laku. Silahkan dulu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabarnya per hari ini? Ini kan menjelang akhir pekan ini kan, jadi besok Sabtu dan Minggu ya otomatis mungkin sejenak pemikiran kita diistirahatkan, walaupun ada beberapa pinjol itu tidak ada kata istirahat dalam hidup mereka gitu loh. Mereka terus aja menagih, bahkan di hari libur pun tetap aja mereka menagih, padahal aturannya kan sudah jelas ya kan, bahwasannya cuman boleh menagih itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kecuali di hari-hari libur gitu ya. Oke. Ini karena banyak yang DM saya dari tadi mengenai kredit pintar dan Aku Laku. Ini sangat disayangkan banget ya buat sekelas Aku Laku, sekelas kredit pintar, tapi selalu saja bermasalah dengan cara-cara penagihan yang terkadang nggak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Tapi ya hal ini entah kenapa itu selalu dibiarkan oleh otoritas jasa keuangan. Apakah OJK-nya tidak menyelidiki secara langsung atau gimana gitu loh. Kalau seperti ini konsepnya, ini akan berdampak buruk juga nantinya ya kan terhadap perusahaan-perusahaan pinjol itu, yang mana
masyarakat pun juga akan ogah untuk melakukan pembayaran, dan mereka ya sudahlah, gue malas gitu loh, udahlah gue berhenti aja deh bayar gitu loh, percuma juga kita bela-belain bayar tapi ujung-ujungnya juga dicaci maki, diancam mau ke penjara, diancam mau proses hukum. Itu kan nggak bagus juga. Secara ini kan pinjol kan bukan pinjol abal-abal, ya kan? Atau jangan-jangan ya pihak pinjol sendiri juga tidak mengetahui bahwasannya praktek dari debt collector mereka di lapangan seperti ini gitu loh. Luar biasa ganasnya gitu loh, luar biasa kata-kata yang mereka pergunakan. Terkadang seakan-akan tidak ada satu regulasi pun yang mengatur dalam hal ini gitu ya. Oke, saya coba dulu ajak teman-teman semuanya tentang kredit pintar ya. Coba teman-teman lihat di sebelah saya sini. Di sini kalau dari percakapan yang ini seakan-akan dia menghubungi pihak di luar dari si konsumen ya. Selamat sore, mohon disampaikan kepada saudara atau saudari. Jadi seakan-akan di sini dia menghubungi di luar dari si konsumen. Padahal ini peraturan OJK, pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Ini ada bukti ini nih. Oke. Untuk segera menyelesaikan tagihannya di aplikasi kredit pintar ya. Selamat sore, mohon disampaikan kepada saudara atau saudari. Ya kan? Untuk segera menyelesaikan tagihannya di aplikasi kredit pintar hari ini juga ya. Paling lambat pukul 18 petang ini. Jika tidak ada kejelasan pembayaran, kami akan melaporkan dan memproses data lengkap yang sudah dicantumkan seperti nomor rekening, kontak darurat, tempat bekerja, dan jika tidak Anda sampaikan informasi ini kepada yang bersangkutan, kami akan terus menghubungi Anda dalam masalah ini dan ikut proses sesuai aturan yang berlaku sebagai saksi nantinya. Terima kasih. Kira-kira OJK mau melakukan pembenaran seperti apa lagi nih dengan kasus-kasus yang seperti ini? Saya ajak teman-teman semuanya untuk kita lihat tentang aturan OJK tentang kontak darurat ya. Oke, ini dia ya. Kontak darurat tidak boleh ditagih oleh penyelenggara pinjaman online atau pinjol. Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk menginformasikan keberadaan penerimaan dana, bukan untuk penagihan. Jadi kontak darurat itu gunanya hanya untuk bertanya, Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, mohon maaf Bu, nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat oleh ini namanya, dan mohon informasikan kepada kami di mana keberadaan yang bersangkutan sekarang karena nomor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Cuman itu diperbolehkan sesuai dengan aturan OJK. Kontak darurat tidak boleh ditagih oleh penyelenggara pinjaman online atau pinjol. Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk menginformasikan keberadaan penerima dana, bukan untuk penagihan. Penyelenggara pinjol harus memperoleh persetujuan dari pemilik kontak darurat sebelum menggunakannya. Persetujuan ini harus didokumentasikan oleh penyelenggara pinjol. Pertanyaan saya adalah, ketika ada debitur mengajukan 1 atau 2 nomor sebagai nomor emergensi kontak mereka atau kontak darurat mereka, pernah nggak pinjol itu menghubungi? Tanyainlah ke pihak pinjol masing-masing dan tanyain juga kepada orang-orang yang menjadi kontak darurat. Dan OJK jangan hanya bisa menerbitkan aturan, tapi begitu aturan dilanggar, OJK seakan-akan tidak tahu gitu loh ya. Habis itu lagi, jika kontak darurat merasa terganggu atau dirugikan karena dijadikan kontak darurat pinjol, mereka dapat melaporkan penyelenggara pinjol ke lembaga terkait, menggugat penyelenggara pinjol secara perdata. Jadi dia itu bisa digugat ya secara perdata, tapi mustahil juga kita yang buta-buta hukum itu mau menggugat hal-hal seperti itu, juga nggak begitu penting. Yang jelas mereka tidak taat dengan aturan yang ada. OJK juga melarang penagih pinjol melakukan intimidasi atau merendahkan harkat martabat, harga diri kepada debitur, kontak darurat, rekan atau keluarga.
Jika merasa terganggu atau tidak puas dengan tindakan pinjol, Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK melalui saluran yang tersedia. Lambat kita laporkan ke OJK, hari ini dilaporkan ke OJK, 3 tahun ke depan baru dijawab gitu loh. Jadi percuma aja. Sekarang biarkan OJK menteliti gitu loh. Semua aturan yang diterbitkan OJK itu, yang mana tadi OJK menyampaikan kontak darurat itu tidak boleh ditagih. Di sini dia menyampaikan nih, mohon disampaikan kepada saudara atau saudari untuk segera menyelesaikan tagihannya di aplikasi Kredit Pintar hari ini paling lambat pukul 18 petang ini. Ya, ini dia sudah minta tolong menyampaikan, bukan lagi bertanya soal di mana yang bersangkutan. Seperti dengan aturan OJK. Sekarang OJK-nya ada di mana? Ya, itu dulu pertanyaannya. Makanya buat teman-teman semuanya, sudahlah, Anda jangan mau dibodoh-bodohi lagi dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Makanya saya bilangin, capek-capek OJK itu membuat aturan, tapi dilanggar juga. OJK-nya tidak peduli. OJK peduli kalau kasusnya sudah viral. Tapi kalau tidak viral, persetan. Makanya mulai dari ini, Anda yang mendapatkan ancaman seperti ini, mendapatkan chat seperti ini dari Kredit Pintar, tolong berhenti membayar. Itu jalan satu-satunya gitu. Kenapa berhenti membayar? Karena mereka tidak patuh dengan aturan OJK. OJK menyampaikan kontak darurat tidak boleh ditagih, ya kan? Hanya boleh menanyakan keberadaan si debetur, di mana yang bersangkutan, ada di rumah apa tidak. Kan hanya sebatas itu. Namanya juga kontak darurat. Ketika kontak utama tidak bisa dihubungi, kontak daruratlah kita tempat bertanya, bukan tempat menagih. Apalagi sampai melakukan penekanan. Contoh seperti ini mereka sampaikan. Ada kejelasan pembayaran ini akan melaporkan dan proses data lengkap yang sudah dicantumkan seperti KTP, nomor rekening, kontak darurat, tempat bekerja, dan jika tidak Anda sampaikan, ya. Dan jika tidak Anda sampaikan informasi ini kepada yang bersangkutan, kami akan terus menghubungi Anda dalam masalah ini dan ikut diproses sesuai aturan yang berlaku sebagai saksi nantinya. Itu maksudnya apa? Menekan apa tidak? Mengancam apa tidak? Ya, di mana OJK itu? OJK yang membentuk aturan kontak darurat itu tidak boleh ditagih, di mana OJK itu duduk sekarang gitu loh. Ya, jadi saya pengen buat teman-teman yang mendapatkan chat seperti ini, kirimkan kepada OJK, tembuskan juga kepada email saya medibroni091@gmail.com. Ya, saya pengen tahu jawaban OJK ketika hal seperti ini. Nanti Anda screenshot dulu larangan bahwa kontak darurat itu tidak boleh ditagih. Habis itu Anda lampirkan bukti chat yang dikirim oleh Kredit Pintar tadi. Anda lampirkan dengan larangan tidak boleh menagih kontak darurat. Apa nanti jawabannya OJK? Apakah Anda dilempar ke AFVI atau dilempar ke Kredit Pintarnya langsung? Kalau memang dilempar-lempar seperti itu, berarti OJK benar real tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Nggak usah Anda ikut-ikutan patuh untuk membayar pinjol. Anda ingkar janji aja semuanya. Anda ambil dana pinjol itu sebanyak-banyaknya, udah berhenti aja lah Anda bayar gitu kan. Percuma gitu loh. Sebanyak itu aturan OJK tidak ada ditaati, ngapain pula Anda patuh-patuh dengan aturan pinjol gitu loh. Ya kan? Itu buat teman-teman semuanya. Kalau memang faktanya seperti itu, kalau OJK tidak menanggapi hal ini. Ya. Dan habis itu lagi kita lanjutkan juga untuk yang berikutnya tentang aku laku, ya. Saudara atau saudari, fill collection aku laku pay letter lewat legalitas penagihan akan mengambil dana lunas ke alamat dan melibatkan pihak keluarga dan tempat kerja beralih penagihan dalam kurung, ya. Kita perlu buka juga nggak sih aturannya gitu. Udahlah saya lanjutkan aja lah dulu ya. Sebagai tindak lanjut atas pengabaian dan tidak adanya respon baik dan berkali-kali mengabaikan peringatan yang diberikan secara tertulis selama 2 bulan. Maka hari ini tanggal 8 Oktober 2024 kami anggap Anda sepakat dan setuju
untuk mencantumkan nama nasabah ke dalam daftar orang bermasalah dengan lembaga keuangan resmi SLIK OJK. Kalau hal itu orang nggak ada masalah. Kapan perlu semua mereka yang telat bayar pinjol masukkan namanya ke SLIK gitu loh. Berapa banyak nasabah pinjol hari ini itu mereka telat bayar, masukkan semuanya ke SLIK. Kapan perlu seumur hidup SLIK-nya itu nggak usah dibongkar-bongkar lagi, nggak ada masalah. Tapi yang ancaman caci maki melibatkan keluarga, melibatkan kantor perusahaan, ini jangan sampai terjadi. Karena itu sudah ada juga aturan dari OJK sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023 yang mana itu berlaku sejak tahun 2024. Ya, dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, intimidasi, sara dan lain sebagainya dengan cara mempermalukan. Ya kan? Dengan cara mempermalukan. Contoh, sengaja menagih di luar dari si konsumen dan sengaja menagih dengan menyebarluaskan data dari konsumen. Ya kan? Itu tidak boleh. Kalau misalnya nama orang semuanya akan dimasukkan ke SLIK, silahkan, mereka nggak ada masalah juga gitu loh. Ya, inilah saya pesankan buat OJK, kalau bisa ujilah semua kelayakan pinjol sebelum masyarakat Indonesia tersadarkan semuanya. Akhirnya apa? Mereka hanya meminjam tapi mereka tidak membayar lagi. Ya. Karena kalau meminjam ya mereka bebas-bebas aja gitu ya kan. Kalau cair mereka terima, kalau tidak ya udah. Karena di tengah lumpuhnya ekonomi saat ini, ekonomi sedang anjlok. Apa-apa serba mahal, orang bekerja serba susah, duit juga susah. Ya kan, daripada mereka mati kelaparan ya mendingan mereka pinjam-pinjol. Tapi jangan salahkan nanti kalau masyarakat tidak membayar kalau seperti ini konsepnya. Ya kan, lama-kelamaan mereka juga ogah, mereka juga capek kalau setiap hari mereka harus diancam, mereka harus ditekan. Jadikanlah ini PR untuk Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan juga jadikan juga lah ini PR untuk pinjol-pinjol yang masih ingin beroperasi ada di Indonesia. Jadikanlah PR, kalau bisa carilah debt collector yang benar-benar berkualitas, bisa memecahkan satu permasalahan di lapangan, bukan dengan cara intimidasi atau pengancaman. Ya, itu demi menyelamatkan usaha Anda jangka panjang. Mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, mendapatkan chat-chat seperti tadi, nggak usah terlalu khawatir. Ingat, tong kosong itu nyaring bunyinya. Faktanya, satu-satunya risiko gagal bayar pinjol hanyalah fintech data center, pusat data fintech lending, atau sistem layanan informasi keuangan dari si debitur sendiri. Ya, di luar dari itu nggak ada. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi jangan pernah Anda bertengkar antara pemikiran dan hati Anda yang mana akan menimbulkan hal-hal negatif untuk hidup Anda ke depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Bang, pinjol tuh bang. Pinjol adalah solusi yang paling tepat untuk memiskinkanmu dan mempersingkat umurmu. Kalau nggak percaya, buktikan.